Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah sarapan? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Oke, cek dulu satu-satu ya. Siapa tahu ada yang nggak masuk nih. Afifah, Akbar, Amanda, Anugrah, Asifah, Aulia, Blandan, Cam, Danis, Davin, Devina, Farhan, Faza, Hani, Jorgi, Kana, Gozi, Rafa, Naura, Okta, Kaisara, Hazel. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai meningkatkan motivasi belajar. Nah, namun sebelum kita memulai pada materi, untuk mengetahui motivasi belajar kalian itu sekarang seperti apa sih? Nah, Ibu punya satu pertanyaan di sini. Jika motivasi belajar adalah kendaraan apa yang sedang kalian kendarai dan kemana tujuannya? Nah kan, itu kendaraan diibaratkan seperti motivasi belajar. Nah, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Tujuan saya adalah tangan atau mengelola dengan kekuatan. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Ya. Seperti sedang mengendarai mobil, nyaman dan bisa berjalan bersama teman belajar. Tujuan saya itu ke kota atau biar lupa. Agar kita berjalan terus, saya harus dengan semangat. Saya juga mengikuti aturan seperti
disiplin dan bisa membagi waktu. Iya. Nah, pilihan kendaraan itu adalah motivasi belajar. Seperti tadi ada yang memilih sepeda, ya kan? Sepeda itu dikayu sendiri dengan tenaga sendiri, perlahan lambat jalannya, tapi tetap akan sampai pada tujuannya, yaitu dapat nilai dengan memuaskan dan naik kelas. Nah, itu kan kalau kita belajar terus-menerus, walaupun dikit demi sedikit, tapi tekun, kita akan tetap bisa meraih apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan mobil, ya. Itu tandanya dia bisa belajar itu bersama teman, karena tujuannya adalah beasiswa. Jadi mengajak teman yang mempunyai tujuan yang sama agar sama-sama bisa menggapai beasiswanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini mempunyai tujuan yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami kekuatan dan kelemahan kalian, dan yang kedua, kalian mampu menerapkan strategi bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih semangat, lebih fokus, kita ice breaking dulu, ya. Ibu punya satu ice breaking namanya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuk 2 kali. Dan kalau sore, 3 kali. Dan malam jangan tepuk. Kita lihat nih, udah fokus belum? Nah, mulai. Pagi, siang, sore, malam. Siang, sore, pagi, malam. Oke, sudah fokus semua ya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan dilakukan selama 40 menit. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Oke. Nah, kalau sudah siap, di sini Ibu punya satu video yang harus kita simak bersama. Nanti kalian pahami apa yang tersirat pada pesan yang ada di video ini ya. Silakan diperhatikan. Sebentar. Ya. Ke sekolah ya. Silakan diperhatikan. Kita lihat sama-sama. Ayo berangkat. Iya, Kak. Setiap pagi Martini berangkat ke sekolah diantar kakaknya naik sepeda motor. Ya, ada seorang gadis yang punya kekurangan. Dia hanya memiliki 1 kaki. Martini sudah sampai di depan sekolahan. Pak Iqbal selalu memberi semangat pada adik tercintanya. Ya. Kakaknya selalu memberi semangat kepada dia. Jam pelajaran sedang berlangsung. Martini juga tampak aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ananda Martini? Ya. Bisa ikut ibu ke ruang kepala sekolah? Nah, tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah.
Martini sebulan lagi ujian, sedangkan kamu sudah 3 bulan belum SPP. Ternyata dia belum bayar SPP. Bahkan kalau seminggu sebelum ujian kamu tidak bayar, kamu akan skor. Jangan Bu, insya Allah nanti saya bayar secepatnya. Baiklah, ini tunggu. Ia tidak mau diskors dan ia juga tidak mau membebani kakaknya. Martini berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia tidak membebani kakaknya? Ia lalu nekat bekerja di suatu rumah makan sebagai tukang cuci piring. Nah, akhirnya dia bekerja agar bisa membayar uang SPP. Beberapa bulan lalu, aku ditawari kerja di sini. Mudah-mudahan pemilik Armitan masih memberi kesempatan. Bismillah. Ya. Aku mendapatkan uang. Nah, akhirnya dia mendapatkan uang. Dan aku tabung beli SPP. Sedikit demi sedikit menabung. Ujian belum bayar, aku disekos, Kak. Nanti kakak cari pinjaman ya, biar kamu bisa sekolah terus. Ya. Bisa dilihat kakaknya sangat mensupport adiknya ya. Tapi kakak tenang aja. Ini sekarang setiap pulang sekolah akan kerja di rumah makan sebagai pencuci piring dan beres-beres. Gaji kakak sebagai cleaning service gak seberapa, tapi kakak berjanji akan bayar SPP-mu sampai lunas. Berarti dia juga mempunyai kekurangan di Dengan materi. wajah sedih, ia meyakinkan kakaknya. Dan akhirnya sang kakak mengizinkan Martini untuk bekerja sampingan. Kakak Iqbal mengantar Martini ke sekolah. Hari demi hari Martini lalui. Ia selalu konsisten. Setelah pulang sekolah, ia harus bekerja. Datanglah hari di mana ia harus membayar lunas SPP-nya. Dia selalu konsisten cari uang dan juga sekolah dengan Tabunganmu rajin. dapat banyak. Iya dong. Nah, bisa dilihat akhirnya dia bisa membayar SPP. Dan ia sudah mendapatkan kartu ujian. Martini dengan teliti mengerjakan soal satu persatu. Martini. Ya, akhirnya dia dipanggil lagi ke kepala sekolahnya. Ada apa lagi nih? Ini ada surat untukmu. Selamat ya. Loh, memang isinya apa, Bu? Coba saja kamu baca. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Selamat, kamu dapat undangan di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Karena dia tekun belajar, akhirnya dia mendapatkan beasiswa. Kamu harus benar-benar rajin belajarnya. Oke? Baik, Bu. Oke. Nah, itu sudah kita lihat ya. Seperti apa videonya. Nah, sekarang dari tayangan video itu apa kesan yang bisa kalian sampaikan dari video tersebut? Ada yang
mau memberikan apa yang sudah dilihat? Ya. Ya. Iya. Iya, benar sekali. Walaupun dia mempunyai keterbatasan fisik, tapi itu tidak membatasi dia untuk tekun belajar dan berjuang untuk pendidikannya. Ada lagi? Ya. Dia membuat motivasi. Agar ketika teman-teman dan gurunya menyemangati dan memperkuat hubungan sosial. Saya merasa kita di kelas K juga perlu saling mendorong agar semua berani meraih target belajar yang masing-masing. Iya, benar. Nah, jadi kita lihat bahwa teman-temannya, kakaknya, ya, itu sangat-sangat mensupport dia. Dan kita juga harus seperti itu, saling mensupport, saling menyemangati agar bisa mencapai target yang kita inginkan. Oke, setelah melihat itu, kita kembali kepada inti pembelajaran kita, yaitu tadi tentang motivasi belajar. Nah, di sini ada pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu seperti apa sih menurut kalian? Ya. Ya, boleh berdiri. Benar sekali. Motivasi belajar itu adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Lalu yang kedua ada jenis motivasi belajar. Nah, di sini ada dua jenis motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik apa sih? Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Itu berarti adalah niat yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Nah, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya rangsangan apa? Orang tua, guru, teman, ya benar sekali. Itu kan bisa mendorong kita untuk semangat. Contohnya seperti apa? Misalkan kata orang tua kalian, kalau kamu dapat 3 besar, peringkat 3 besar suatu semester ini, ibu akan membelikan kalian handphone baru. Nah, kan itu akan membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar, ya kan? Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Apa aja yang bisa mempengaruhi? Yang pertama ada cita-cita. Nah, kalau kalian mempunyai cita-cita yang ingin sekali kalian gapai, kalian akan berusaha untuk belajar lebih keras untuk menggapainya. Lalu kemampuan. Nah, kalian juga harus punya kemampuan. Kalau kemampuan kalian baik di bidang yang kalian bisa, itu pasti akan lebih semangat. Contohnya, kalian misalnya itu sangat lihai di pelajaran matematika. Nah, pada saat pembelajaran matematika itu pasti kalian akan lebih semangat, ya kan? Karena kalian punya kemampuan itu. Yang ketiga ada kondisi. Di sini ada kondisi fisik dan kondisi psikologis. Nah, itu juga berpengaruh. Kalau kita sedang sakit ataupun sedang banyak pikiran, itu pasti membuat kita tidak semangat untuk belajar, ya kan? Tapi kalau kita fit, pasti kita lebih semangat. Yang
Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan pasti juga berpengaruh. Kalau kondisi lingkungan belajar kita ribut, itu pasti membuat kita tidak semangat untuk belajar. Beda dengan lingkungan yang nyaman, kita akan lebih tenang untuk belajar, ya kan? Lalu ada unsur-unsur dinamis dalam belajar itu seperti belajar yang tidak stabil. Kadang ingin belajar, kadang sangat malas, buka buku aja malas, ya kan? Nah, lalu ada cara guru mengajar. Nah, cara guru mengajar juga berpengaruh. Kalau gurunya menarik, seru, pasti kalian akan lebih semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Oke, yang selanjutnya ada strategi meningkatkan motivasi. Nah, bagaimana sih caranya agar motivasi belajar saya tetap terjaga? Tidak ada kata malas-malas lagi nih untuk belajar. Caranya ada yang pertama, siswa mulai mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kalau ada tugas jangan ditumpuk, langsung dikerjakan. Kalau sudah menumpuk kan jadi malas kerjanya nanti. Banyak sekali tugasnya. Yang kedua ada berkunjung ke rumah teman. Kan? Kalau sendiri itu kita merasa, malas nian, mengerjakan tugas sendiri. Ayo kita pergi ke rumah teman, bisa mengerjakan sendiri. Kan membuat itu lebih asik, lebih bersemangat. Yang ketiga ada dengan senang memperbaiki tugas sampai benar. Nah, itu kalau ada tugas kita yang masih salah, harus langsung diperbaiki saat itu juga. Kalau ditunda-tunda, pasti tidak ingat lagi, ya kan? Dan malas lagi mengulangnya. Lalu siswa merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar. Nah, kalau kalian sudah berada di peringkat 10 besar, berarti saya harus bertanggung jawab nih, harus dipertahankan atau harus meningkat lagi menjadi 5 besar. Nah, yang selanjutnya ada tetap belajar di kelas seperti membaca buku dan diskusi. Nah, ini untuk saat guru tidak masuk ke kelas. Nah, gimana sih kan kalau sekarang itu kebanyakan kalau guru nggak masuk, siswanya keluar semua, jajan, ya kan? Nah, gimana caranya agar tetap semangat kita tetap tinggi untuk belajar? Ya tetap belajar di kelas walaupun gurunya tidak ada. Tidaknya membaca buku dan berdiskusi bersama teman. Lalu melakukan apa saja yang mengembangkan pengetahuan baru. Lalu mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan siswa. Nah, kalau kita akur satu kelas, itu kan akan membuat kita lebih semangat ya. Dengan guru juga begitu. Lalu berani mengemukakan pendapat di ruangan kelas. Nah, kalau kita sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya di ruang kelas, itu pasti semangat motivasinya sudah tinggi. Karena dia ingin tahu dan selalu ingin belajar dan berani dia mengemukakan pendapatnya. Oke, kesimpulannya. Nah, jadi apapun motivasi belajar yang menjadi faktornya seperti orang tua, tadi teman, itu harus tetap dijaga, ya kan? Dan kita harus mempunyai strategi bagaimana caranya supaya saya tetap semangat untuk belajar. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apa ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu punya tugas. Yang harus kalian kerjakan. Tapi Ibu bagi kelompoknya dulu. Sesuai tempat duduk saja ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Silakan didiskusikan per kelompoknya dan nanti akan mempresentasikan di depan.
Kelompok 4 belum dapat? Ya. Silakan didiskusikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Ya, silakan diisi sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah Ibu terangkan tadi. Sudah berdiskusinya? Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah berdiskusinya? Belum? Sedikit lagi. Nanti silakan kalian presentasi di depan sebagai perwakilan kelompoknya. Presentasikan hasil diskusinya seperti apa. Sudah selesai semua? Oke. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi duluan? Kelompok 4? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keinginan sadar yang membuahkan tindakan belajar terus-menerus sampai tujuan tercapai. Yang kedua, sebutkan 3 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap motivasi belajar. Dalam faktor internal ada tujuan hidup, kecerdasan, dan suasana hati. Dalam eksternal ada aturan sekolah jelas, kompetisi sehat antar teman. Yang ketiga, berikan satu contoh perilaku yang menunjukkan motivasi intrinsik dan satu contoh motivasi ekstrinsik di sekolah. Motivasi intrinsik menulis rangkuman materi karena menikmati prosesnya. Ekstrinsik belajar kelompok agar tidak malu karena nilai rendah. Yang keempat, tuliskan 2 strategi konkret yang akan kamu terapkan di minggu depan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu. Kami mempunyai 2 strategi, yaitu merencanakan sesi tanya jawab 15 menit dengan guru setelah pelajaran yang sulit. Yang kedua, menghapus distraksi ponsel selama waktu pelajaran menggunakan mode fokus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, jadi strateginya adalah tanya jawab dulu sama gurunya kalau tidak paham, ya kan? Lalu jangan main HP, artinya biar fokus. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan pada kelompok 4? Tidak? Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok mana lagi yang mau presentasi duluan? Selanjutnya? Ya, kelompok 1 boleh, silakan. Maju ke depan. Bawa jawabannya dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Belum? Oh, belum siap. Kelompok lain? Kelompok 2? Sudah? Ya, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab tugas dari Lembar kerja peserta didik. lembar kerja peserta didik. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar?
Menurut kelompok saya, motivasi belajar ialah energi psikis yang memicu, mengarahkan, dan mempertahankan aktivitas belajar. Nomor 2, sebutkan 3 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang paling berpengaruh pada motivasi belajar. Menurut saya, internal, rasa ingin tahu, tujuan karir, dan regulasi emosi. Dari eksternal, lingkungan kelas kondusif, teman yang suportif, dan nomor 3, berikan satu contoh perilaku yang menunjukkan motivasi intrinsik dan satu contoh motivasi ekstrinsik di kelas. Yang pertama, membaca buku sejarah karena memang suka. Yang ekstrinsik, mengikuti les tambahan karena diminta orang tua. Yang keempat, tuliskan 2 struktur konkret yang akan kamu terapkan minggu depan untuk meningkatkan motivasi belajarmu. Strategi saya, yang pertama, menulis 3 hal yang dipelajari setiap hari di jurnal. Yang kedua, membentuk kelompok belajar daring 2 minggu sekali. Ya. Strateginya adalah membentuk kelompok belajar 2 kali seminggu. Jadi agar tetap motivasi belajarnya tetap terjaga, mereka membuat kelompok belajar. Jadi bisa melakukan kelompok belajar selama 2 kali dalam seminggu. Nah, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus ya. Udah, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Sudah? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perwakilan dari kelompok 3. Saya menjawab dari tugas LKPD. 1. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar, keinginan sadar yang membutuhkan tindakan belajar terus-menerus sampai tujuan tercapai. 2. Sebutkan 3 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap motivasi belajar. Tujuan hidup, kecerdasan, dan suasana hati. 3. Berikan 1 contoh perilaku yang menunjukkan motivasi intrinsik dan 1 contoh motivasi ekstrinsik di sekolah. Menulis rangkuman materi karena menikmati prosesnya. Belajar kelompok agar tidak malu kalau nilai rendah. 4. Tuliskan 2 strategi konkret yang akan kamu terapkan minggu depan untuk meningkatkan motivasi belajarmu. Merencanakan sesi tanya-jawab 15 menit, menghapus distraksi, gangguan, ponsel selama waktu belajar. Oke, kalau Ibu lihat strateginya sama seperti yang kelompok 4 ya. Nggak apa-apa, itu kan pilihan kalian bagaimana supaya motivasi belajar tetap terjaga ya, dan bisa mencapai target pastinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, cukup. Kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, sangat bagus. Ya, silakan duduk. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab tugas LKPD. 1. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam dan atau luar diri siswa yang membuatnya giat belajar demi mencapai tujuan tertentu. 2. Sebutkan 3 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap motivasi belajar. Minat pribadi, rasa percaya diri, kesehatan jasmani, dukungan orang tua, dan metode guru. 3. Berikan 1 contoh perilaku yang menunjukkan motivasi intrinsik dan 1 contoh motivasi ekstrinsik di sekolah. Mengerjakan latihan tambahan karena ingin paham materi.
Belajar keras agar dapat hadiah peringkat. 4. Tuliskan 2 strategi konkret yang akan kamu terapkan minggu depan untuk meningkatkan motivasi belajarmu. 1. Membuat jadwal belajar 25 menit plus 5 menit istirahat tiap malam. 2. Memasang target nilai 80 untuk ulangan setiap mata pelajaran dan menempelkan di meja belajar. Kemudian dari kelompok 1. Ya, strategi belajarnya adalah belajar 20 menit di malam hari dan 5 menit istirahat katanya. Lalu lanjut lagi belajar 20 menit, istirahat lagi. Karena targetnya lumayan ya, harus mendapatkan nilai 80 di setiap mata pelajaran. Ya, semoga kelompok 1 bisa mencapai targetnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada? Ya, silakan. Saya Okta dari kelompok 4 ingin bertanya. Target kalian untuk mendapatkan nilai ulangan 80 di setiap mata pelajaran sama bagus. Tetapi bagaimana jika nilai yang kalian dapatkan masih di bawah 80? Apa rencana kalian untuk Ya, bagaimana kalau gagal mendapatkan nilai 80? Kami akan terus belajar dan meningkatkan motivasi agar terus semangat untuk belajar. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanya? Tidak, cukup. Oke, terima kasih kelompok 1. Sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Ibu lihat kalian sudah sangat aktif dalam berdiskusi dan hasilnya kalian sudah memahami ya apa yang telah kita pelajari. Dan kalian sudah bisa menargetkan atau membuat strategi apa agar motivasi belajar kalian tetap tercapai dan kalian bisa mencapai target itu. Nah, sekarang di sini Ibu punya yang namanya pohon target belajar. Nah, nanti Ibu akan kasih kalian kertas. Silakan kalian tuliskan apa saja target belajar yang ingin kalian capai. Nanti tinggal digantungkan saja di pohon target belajarnya. Bu bagikan, silakan kalian tuliskan. Cukup 5. Ya. Ayo diambil. Satu lagi. Kelompok 2 boleh. Dua ya. Nah, kelompok 1 boleh ditambah kertasnya, boleh. Pakai kertas yang ada, boleh. Ya, silakan dituliskan target belajarnya. Nanti kalau sudah selesai, silakan diletakkan di pohon target belajar. Sudah? Ya, silakan Ibu antar aja pohon belajarnya. Silakan diletak. Iya, diisi aja, ditulis target belajarnya apa. Sudah. Target belajarnya apa? Misalkan saya harus peringkat 1 semester ini, kan? Saya harus dapat beasiswa, ya kan? Banyak kan? Apa target belajarnya? Sudah? Belum? Sudah. Silakan iya. Kelompok 3 sudah? Boleh?
diletakkan di pohon target belajarnya. Ya. Dah, satu lagi. Oke, kelompok 2. Boleh. Silakan. Apa saja target belajar yang harus kalian capai? Yuk, diletakkan. Ayo. Bisa? Dimasukkan aja di lubangnya tuh. Boleh. Ya, letakkan paling tinggi ya. Karena targetnya sangat tinggi kayaknya. Kelompok 1 boleh. Silakan diletakkan. Ya. Mau paling atas. Oke. Nah, di sini kalian sudah membuat target belajar, ya kan? Dan meletakkannya di pohon target belajar. Nah, semoga apapun yang sudah kalian targetkan bisa tercapai dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan membanggakan, ya. Karena kalau anaknya sukses ataupun bisa mencapai target kan pasti orang tuanya sangat bangga, ya kan? Ya. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Sekarang Ibu minta untuk kalian menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, boleh. Silakan berdiri. Kesimpulannya adalah, dari apa yang telah kita pelajari, terdapat beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Bahwa ada dua jenis motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Lalu ada beberapa faktor yang memengaruhi motivasi belajar, seperti cita-cita, kemampuan, dan kondisi. Kemudian juga ada beberapa strategi dalam meningkatkan motivasi belajar yang bisa kita terapkan. Intinya, sesi pelajaran hari ini membuat saya semakin semangat belajar. Kita mulai dengan execution seru, lalu nonton video, berdiskusi, dan menulis rencana belajar membuat target belajar. Itu semua membuat saya paham bahwa keberhasilan datang dari punya tujuan yang jelas, belajar dengan tekun, serta selalu menambah pengetahuan baru. Ya, oke. Berarti kalian sudah merasa bahwa motivasi belajar itu sangat penting ya dalam pembelajaran, dan bagaimana cara mencapainya dan membuat strategi itu sangat penting dalam hidup kalian. Baik, kalau begitu di sini Ibu punya lembar penilaian evaluasi hasil. Silakan kalian isi bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Apakah pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian? Ya, silakan diisi. Jatuh, silakan. Ya, ambil dulu. Iya. Tinggal dicentang saja ya. Nah, tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, apabila nantinya masih ada dari kalian yang belum memahami ataupun belum bisa membuat target belajar atau membuat strategi belajar yang baik seperti apa, ya silakan kalian temui Ibu, nanti kita buat kelompok untuk melakukan bimbingan kelompok tentang bagaimana cara membuat strategi dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke, selanjutnya Ibu rasa
kita sudah di akhir pembelajaran ya. Tadi sudah berdoa di awal, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin lagi untuk berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.